Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Yuminah dari LKP Indojaya Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan yaitu tentang digital forensik. Kenapa materi ini saya anggap penting untuk bisa saya bahas pada kesempatan kali ini? Karena eh, banyak sekali di masyarakat kita itu tidak bisa lepas dengan yang namanya digital atau alat-alat digital. Nah, dari sinilah maka sudah seharusnya kita bisa menyikapi dengan perangkat yang kita pakai agar memang bisa memberikan manfaat kepada kita, malah tidak jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas apa itu digital forensik. Jadi, ketika kita mendengar kata forensik, apa yang kita pikirkan tentang forensik? Mungkin gambar-gambar di bawah ini adalah mewakili dari apa yang kita pikirkan. Contoh, gambar yang pertama adalah ditemukannya mayat. Terus dilakukan penyidikan terhadap mayat tersebut. Terus yang kedua adalah kasus-kasus yang ditangani polisi mungkin. Jadi penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi itu kita pikirkan juga forensik. Terus gambar yang ketiga di situ menggambarkan tentang laboratorium. Nah, laboratorium di dunia kedokteran. Nah, dengan seperti ini, terus apa yang dinamakan dengan forensik? Benar nggak yang kita pikirkan? Nah, selanjutnya di slide ini saya akan perjelas. Lalu apa sih forensik? Nah, jadi di sini sudah jelas banget bahwa yang namanya forensik itu adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis. Nah, fakta-fakta medis ini di mana? Pada masalah-masalah hukum. Ilmu bedah yang berkaitan tentang penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya tentang kehakiman dan peradilan. Jadi, forensik di sini akan digunakan atau fakta-fakta medis di sini atau ilmu kedokteran di sini akan digunakan adalah untuk pembuktian di peradilan. Ketika fakta atau eh, hukum yang akan dipakai di peradilan dan berkaitan dengan identitas seseorang, maka perlu diadakan forensik. Jadi dari sini sudah cukup jelas apa itu forensik ya. Nah, forensik sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang artinya sebuah forum, debat atau mimbar. Nah, di sini kenapa kita sekarang dengan peradilan? Nah, di peradilan itu merupakan sebuah forum yang di situ pasti ada debat di sana dan di peradilan itu adalah sebuah mimbar. Nah, dari sini sudah cukup jelas bahwa forensik itu sangat-sangat erat kaitannya dengan peradilan atau sebuah kegiatan forum. Nah, jadi forensik sendiri adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang bagaimana? Ilmu pengetahuan yang diterapkan pada bidang hukum yang dibutuhkan untuk membantu peradilan. Jadi di sini sudah bisa ditarik garis merahnya bahwa forensik sendiri menurut dari bahasanya itu adalah forensis yang bisa diartikan sebuah mimbar, maka forensik sendiri itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diterapkan pada bidang hukum. Jadi sekali lagi, ilmu pengetahuan yang diterapkan pada bidang hukum. Nah, ini forensik kita sudah bahas di sini. Saya harap sudah cukup jelas pembahasannya pada slide ini. Berikutnya kita sekarang kembangkan.
dengan kasus yang banyak terjadi pada saat ini. Contohnya ada 3 kasus yang saya contohkan di sini. Yang pertama adalah seorang direktur perusahaan multinasional, contohnya. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya. Melalui apa? Melalui kata-kata yang disampaikan melalui email. Nah, ini email sekarang sudah bisa jadi alat bukti. Bagaimana? Nah, disinilah maka akhirnya akan dilakukan penyidikan. Nah, yang kedua itu adalah contohnya adalah sebuah situs e-commerce. Kita tahu sendiri sekarang jual beli online gitu ya, transaksi-transaksi online itu sangat luar biasa berkembangnya. Jadi di sini saya contohkan sebuah situs e-commerce mendadak tidak dapat melakukan transaksi pembayaran karena adanya pihak yang melakukan gangguan dengan cara mengirim virus tertentu sehingga mengakibatkan kerugian miliaran rupiah oleh e-commerce tersebut. Terus yang ketiga contohnya mungkin ini dekat dengan kita, yaitu file atau foto pribadi yang telah dihapus oleh kita merasanya sudah menghapus, sudah lama banget gitu ya. Kok tiba-tiba muncul dan beredar di media sosial atau internet. Nah, ini sudah sering banget terjadi. Jadi, dari kasus 3 ini, maka sudah selayaknya kita sekarang lebih peka atau lebih sensitif tentang alat-alat digital yang kita gunakan. Oke, selanjutnya, terus bagaimana hal itu kok bisa terjadi ya? Padahal kayaknya tidak mungkin. Terus gimana pelakunya? Terus bagaimana kalau memang dia ada indikasi bahwa seseorang itu yang melakukan, bagaimana menangkapnya? Terus untuk alat buktinya apa? Nah, dari hal tersebut atau dari contoh kasus tersebut, maka akhirnya di dalam dunia komputer ini adalah muncul cabang ilmu baru, yaitu yang namanya digital forensik. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih digital forensik. Nah, tadi di awal sudah dibahas berdasarkan apa ya, asal katanya bahwa forensik itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diterapkan. Jadi, digital forensik sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan pada teknologi komputer untuk kepentingan bukti hukum. Nah, jelas banget di sini ya. Nah, yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi atau komputer secara ilmiah. Nah, jadi bagaimana bukti-bukti itu bisa disajikan secara ilmiah. Agar apa? Agar bisa mendapatkan bukti digital yang bisa digunakan melawan kasus kejahatan atau pelaku kejahatannya. Terus bagaimana forensik digital itu dilakukan? Nah, jadi sekali lagi karena ini adalah diterapkannya di komputer atau komputer itu adalah merupakan salah satu alat elektronik dan dari salah alat elektronik itu maka dia dinamakan digital. Oke, sehingga yang perlu dilakukan agar bisa menjadi bukti itu yang pertama adalah mengumpulkan atau koleksi. Bukti-bukti yang ada dikumpulkan dulu, setelah itu memeriksanya atau istilahnya adalah eksaminasi. Yang ketiga tahapannya itu adalah menganalisa atau analisis yang ditemukan hasil analisisnya apa dari bukti dan pemeriksaan tersebut. Yang terakhir adalah dipresentasikan atau dibuat laporannya. Nah, laporan inilah yang akan dijadikan bukti digital. Nah, laporan bukti digital ini berkaitan dengan suatu kasus kejahatan digital. Menurut siapa hukum yang berlaku. Jadi dari slide ini sudah bisa
dipahami atau saya sampaikan dengan jelas bahwa digital forensik itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan bukti hukum. Yang selanjutnya adalah nah, buktinya itu berupa apa saja? Jadi, bukti digital itu karena berkaitan tentang penerapannya, dan penerapannya itu adalah di teknologi komputer, maka adalah alat-alat yang berkaitan dengan komputer. Contoh di sini sumber buktinya itu bisa melalui laptop, contoh dari emailnya tadi ada di mana, terus yang kedua adalah dari penyimpanannya yang ada di dalam komputer, contohnya di sini adalah hard disk, atau dari memori dalam komputer sendiri atau RAM atau chipnya yang ada di dalam motherboard. Nah, sumber yang satu ini adalah yang sudah erat sekali dengan kita, yaitu smartphone atau HP yang tidak pernah lepas dari tangan kita ini. Ini bisa dijadikan bukti digital. Maka saya berharap dengan materi yang sampaikan ini kita atau saya mengajak kepada masyarakat umum atau yang sering menggunakan perangkat-perangkat digital, maka lebih hati-hatilah karena semua yang kita lakukan dengan alat digital tersebut pasti akan terekam di dalamnya. Atau dengan istilah lain, jejaknya tetap bisa terekam. Itu yang bisa saya sampaikan dengan pengantar digital forensik. Nah, kita akan ketemu dengan materi selanjutnya, yaitu tahapan forensik. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.